Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harus baca dulu, Bapak dan Ibu. Saya takut salah-salah ini. Yang terhormat, tentu saja kali Bapak Menteri Kominfo, Bapak Johnny G. Plate, dan juga Sekjen Kominfo, Ibu Mira Taiba, kemudian Irjen Kominfo, Bapak Dodi Setiadi. Yang terhormat juga Kabiro Humas Kominfo, Ibu RR Rina Anita Ernita. Ibu ini namanya berima sekali, Ibu, luar biasa. RR ini bangsawan sekali, Ibu ya, luar biasa. Dan juga ini yang tidak kalah luar biasa, yang terhormat PLT Kabiro Humas dari tahun 2018 sampai hari ini jam 9 pagi tadi. Bapak Ferdinandus Setu. Bapak. Akhirnya ya, sudah selesai masa tugas ya Bapak ya. Kalau begitu ngapain Bapak di sini? Tidak Bapak, bercanda saya. Dan juga para hadirin sekalian, pimpinan-pimpinan dari media. Saya lihat ada Kang Maman di sini, luar biasa. Salah satu mentor saya pada waktu saya stand up comedy di Kompas TV dulu. Terima kasih banyak. Dan juga insan-insan, para wartawan dan juga jurnalis yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Perkenalan dulu, nama saya Abdul Arsyad dan asal saya dari NTT. Satu pulau dengan Bapak Menteri, dengan Bapak Joni. Sama-sama dari Pulau Flores, cuman Bapak Joni di Flores Barat, saya di Flores Timur. Cuman kami satu pulau. Ya biasanya kalau sama begini, kalau sama-sama orang timur itu orang biasa bilang muka mirip gitu. Iya kan, orang-orang Jakarta, orang-orang di tanah-tanah Jawa, Kalimantan, Sumatera itu suka bilang kalau kita orang timur itu muka mirip-mirip. Saya tidak tahu kenapa, saya merasa beda loh. Saya dengan Marion Jola tuh beda. Kelihatan kan? Tapi orang bilang orang timur muka sama gitu, muka sama. Makanya kadang-kadang saya kalau ke suatu acara Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ada teman perempuan yang kemudian dia bete karena dia ketemu dengan temannya dia yang lain yang pakai baju sama. Itu dia bete sepanjang acara tuh. Maksud saya kenapa harus bete? Kan cuman ketemu di satu acara. Bayangkan perasaan kami dong, kami ini mirip satu pulau. Dan sepanjang hidup kami mirip gitu. Apa mungkin karena orang berpikir kami itu mirip, itulah yang menjadi alasan kenapa Persipura pakai nomor punggung. Karena kalau Persipura tidak pakai nomor punggung, mungkin dari kiper sampai penyerang semuanya bawa salosa. Semua bawa salosa. Bahkan Persipura ketemu dengan Persiwa Wamena, bermain di Jayapura, mungkin satu stadion bawa salosa. Kita mau foto ke Papua satu minggu, ke Papua sebanyak sekali. Papua sebanyak. Terima kasih orang Indonesia, terima kasih. Dan saya tadi ada pemberitahuan dari media bahwa Bapak Ibu yang di Zoom mungkin ada yang nonton, masih terhubung dengan kami di sini. Jadi Bapak dan Ibu yang tidak hadir, walaupun sudah suara tapi tidak hadir, nanti uangnya itu juga cuma diliatin di kamera doang. Tidak akan dikirim. Mungkin ada tugas ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak, tapi luar biasa tadi. Dan saya anak ketiga dari 5 bersaudara, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak saya tidak ikut KB, karena Bapak saya berpikir kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak. Tapi Bapak dan Ibu kalau mungkin di sini banyak orang timurnya juga, mungkin ada juga yang pernah bertugas di Indonesia Timur dan segala macam. Mungkin Bapak dan Ibu akan menemukan bahwa memang di Indonesia Timur itu tidak semua, tapi kebanyakan memang mempunyai anak lebih dari 2. Bapak Joni saja anaknya 3 tuh. Tapi sebenarnya bukan karena kami tidak paham KB, bukan kami tidak paham KB, bukan karena itu. Kami mengerti itu, kami paham itu. Cuman masalahnya adalah kondisi geografis di sana itu yang tidak memungkinkan untuk seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh hanya 2 orang anak. Tidak mungkin. Pekerjaan rumah di sana itu banyak dan jauh-jauh. Ada yang harus potong rumput, jaga ternak, ambil air, cari ikan, cari masalah, banyak. Banyak pekerjaan di sana itu, banyak sekali. Makanya satu anak hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan rumah. Makanya itu juga bapak itu malam-malam selalu punya alibi pada mama. Mama sudah tidur, bapak-bapak tuh mulai datang korek-korek tuh. Mama bangun dulu.
Kenapa? Mari kita bikin anak dulu. Anak sudah 2 tuh buat apa lagi? Itu anak yang potong rumput belum ada. Akhirnya lahirlah anak yang potong rumput. Pak Joni alasan itu ya waktu itu ya, anak ketiga. Nanti besok-besok begitu lagi, mama sudah tidur, bapak mulai datang korek-korek. Mama bangun dulu. Kenapa? Pak RT, maaf saya salah rumah. Tidur, rumah di mana? Salah rumah. Dia datang ke rumahnya yang benar, dia pastikan itu istri yang tidur, dia lihat, oh mirip buah salosa soalnya. Istri saya. Dia korek lagi, mama bangun dulu. Kenapa? Mari kita bikin anak dulu. Anak sudah 3, buat apa lagi? Itu anak yang jaga ternak belum ada. Dan begitu ini anak yang jaga ternak lahir, mama baru sadar kalau kami tidak punya ternak. Tidak ada. Dan luar biasa, lahir besar saya di NTT sampai kemudian kuliah ke Malang, kemudian akhirnya sekarang bekerja di Jakarta. Kalau pertemuan mungkin saya dengan Pak Joni mungkin ini yang kedua kali Bapak. Mungkin kalau Bapak ingat, karena pertemuan yang pertama itu entah bisa dibilang pertemuan atau tidak saya juga tidak tahu. Karena kita sudah berada di satu ruangan yang sama tapi tidak bersempat tatap muka. Pada waktu itu Bapak datang ke Kupang, sekitar bulan lalu mungkin ya, penandatanganan peresmian pembangunan menara BTS di sana. Bapak datang tuh. Dalam acara sebelum penandatanganan itu ada stand up komedi sebenarnya. Saya sudah siap di belakang panggung, tapi ternyata Bapak Gubernur pada waktu itu ada marah-marah. Bapak Victor marah-marah panitia waktu itu, suruh stand up komedi ditiadakan. Saya di belakang kayak, tapi panitianya itu tetap mau suruh saya maju gitu di belakang panggung. Tetap maju saja, tidak apa-apa. Justru Pak Gubernur marah itu, maju biar kasih dia ketawa. Kau tidak tahu. Kau macam tidak tahu Bapak Victor saja saya takut. Bapak Victor yang lagi diam-diam saja itu saya takut bikin ketawa, apalagi waktu dia marah. Saya bilang panitia ini tidak sadar gitu. Akhirnya tidak jadi pada waktu itu. Akhirnya inilah ketemuan yang akhirnya kita tatap muka. Dan saya luar biasa pada waktu itu walaupun saya tidak sempat tampil, tapi saya mengikuti tuh penjelasan-penjelasan dari pembangunan BTS di NTT. Dan saya terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua yang sudah bekerja untuk berusaha membuat Indonesia terkoneksi di AJK yang ke-2021 yang keempat ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karena Bapak dan Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar dari pembangunan Indonesia terkoneksi ini, akhirnya daerah itu bisa bersaing. Saya punya teman yang dari dulu kerjanya itu jual sasando. Dulu itu dia jual sasando ya sudah di situ-situ saja. Tapi sekarang dia bisa jual sasando itu ke Jakarta, bisa ke luar negeri dengan aplikasi online. Jadi dia dari desa, dia bisa bermain internet gitu. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Kemudian di bagian pembelajaran juga di masa pandemi ini, waktu itu sempat diragukan gitu, bagaimana ini kita yang di daerah ya. Ini orang di kota kan tidak ada tatap muka, pakai laptop, pakai internet segala macam. Ini di desa bagaimana kita ini nih. Jangan sampai guru jelaskan langsung terpause itu video. Begitu lancar sudah ulangan. Ini bagaimana nih? Tapi ternyata alhamdulillah lancar juga gitu. Dan bisa gitu, dan luar biasa. Dan yang lebih indah lagi itu adalah setiap orang di desa sekarang, tidak setiap tapi di tempat saya itu, kami itu bisa mempromosikan daerah kami tanpa harus menunggu promosi dari Kementerian Pariwisata. Kami bisa. Kami bisa bikin video sendiri, kami bisa foto sendiri, kami bisa tag di Instagram di mana karena internetnya ada gitu. Fasilitasnya ada dan itu gampang gitu sekarang. Contoh tadi ada penghargaan dari yang Bapak tadi yang bikin, ada anak YouTuber dari Purwokerto, dari desa, kerja di bengkel, kemudian dia bikin YouTube. Sama, di Indonesia Timur itu juga pada bikin YouTube semuanya. Tapi begitu, semua bikin YouTube tapi logatnya lu gue. Ya Allah. Maksud saya bikin YouTube boleh, tapi tidak perlu tiru yang YouTuber-YouTuber Jakarta. Kearifan lokal saja gitu. Mereka lu gue yang sampai lidah tuh break dance gitu. Saking tidak bisanya gitu, saya tidak bisa sampai sekarang. Dan itu luar biasa, luar biasa.
Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak. Jadi karena saya lahir dari keluarga yang maksudnya dari saya lahir 88 ya sampai 2003 lah ya, saya SMA itu baru mulai saya kenal 2003 lah, mulai saya kenal ada internet itu. 2003 ya kalau tidak salah waktu di sekolah itu. Bikin email pertama kali 2003. Jadi memang perkembangannya luar biasa. Sekarang anak-anak SD, anak TK sudah bisa bermain internet. Dan saya lahir dan besar dengan beras Raskin. Bapak dan Ibu mungkin ada yang dulu susah. Bapak Joni sebelum jadi menteri pasti pernah lah ya makan Raskin. Masa orang Flores tidak pernah makan Raskin? Iya. Jangan sok kaya Pak Joni. Saya yakin orang Flores pasti pernah makan Raskin. Saya lahir dan besar dengan beras Raskin Bapak dan Ibu sekalian. Dari saya bisa makan, yang saya ingat dari saya bisa makan sampai saya SMA. Raskin terus di rumah itu. Sampai saya kuliah di Malang baru saya ketemu namanya nasi putih yang benar-benar putih. Itu di Malang. Jadi dulu waktu kecil itu makannya nasi Raskin itu, kemudian kadang-kadang nasi jagung. Lebih sering nasi jagung karena NTT itu penghasil jagung. Lebih banyak nasi jagung, makan. Kemudian ketika saya di Jakarta ini, ada orang-orang di dunia entertain ini, artis-artis itu yang sok-sok diet pakai nasi jagung. Kemudian dia ajak saya gitu, Abdur, ayo kita jaga kondisi tubuh diet dengan nasi jagung. Dalam hati saya, saya ke ibu kota negara ini mencari nasi putih. Kalau nasi jagung, dari dulu saya sudah makan nasi jagung. Sebelum kalian kenal itu diet-diet, saya sudah makan karena saya miskin. Jadi begitu dia makan nasi jagung. Saya tuh saking seringnya makan Raskin Bapak dan Ibu sekalian, tubuh saya ini kalau dibelah isinya kebijakan pemerintah semuanya. Kebijakan pemerintah semuanya. Keluarga saya itu bisa jadi quality controlnya Bulog. Bisa Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu persis teksturnya beras Raskin, saya tahu persis. Beras Raskin ditaruh dari jarak 5 kilo, saya tahu itu beras Raskin. Saya paham sekali. Saya paham. Saya tidak tahu ya, mungkin sebelum operasi pasar mungkin ada himbauan atau arahan gitu, mungkin. Woi, ini beras Raskin, coba bagi ke keluarganya Abdur. Kalau mereka hidup baru bagi ke masyarakat. Karena beras Raskin itu Bapak dan Ibu sekalian agak menyedihkan ya. Bukan agak, menyedihkan gitu. Murah memang, dari yang terakhir saya baca Rp1.700 per kilogram. Tapi kita beli 1 kilo itu setengah kilonya kerikil. Kita sebelum masak itu kan bantu mama untuk kasih bersih beras ini. Kasih bersih. Begitu berasnya bersih, kerikilnya kita bisa pakai untuk cor rumah. Jadi itu rumah itu. Dan sebenarnya saya pernah baca, katanya itu sebenarnya beras yang dialokasikan untuk beras Raskin ini sebenarnya berasnya bagus. Diimpor dari Vietnam dan Thailand itu beras-beras kualitas utama lah. Tapi kan sampai di Indonesia tidak langsung dibagi, biasanya disimpan dulu kan. Kemudian ada operasi pasar baru dibagi atau apa begitulah, ada disimpan gitu. Nah saya tidak tahu apa yang terjadi di situ. Maksudnya kalau ada kutu beras, oke lah. Kutu ini kan makhluk hidup. Mungkin dia bosan, dia jalan-jalan masuk ke karung gitu. Tapi kerikil ini dari mana datang? Dia akan benda mati. Apakah karena dia beras bagus dan akan dijual murah, akhirnya dia menimbulkan iri hati dari beras-beras yang lain. Akhirnya dia disantet sama Pandan Wangi dan Ramo Super. Itu kadang kita kasih ayam juga, ayam tidak mau Bapak dan Ibu. Kita lagi, kalau bahasa timurnya itu tapis, jadi kita tapis beras. Tapis itu untuk memisahkan kerikil dan ini, ditapis. Jadi kalau kita tapis beras gitu, tapis. Ada ayam lewat nih. Kita kasih kruk. Ayamnya itu yang miskin sok-sok sedekah. Tidak mau ayamnya. Tidak mau. Dan luar biasa juga di daerah saya itu Bapak dan Ibu sekalian, di Flores. Bapak dan Ibu mungkin tahunya Labuan Bajo mungkin yang paling terkenal. Tapi di Flores itu Bapak dan Ibu ke pantai yang mana saja di Flores pasti bagus. Pasti bagus.
Makanya kadang-kadang tuh, oke lah saya waktu datang ke Jakarta tuh saya takjub. Saya pertama kali datang ke Jakarta, kena macet di bawah Pancoran itu saya senangnya minta ampun. Saya senang. Jadi saya di dalam bis gitu, di bawahnya Pancoran macet-macetan tuh saya kayak, wow, ini macet. Tidak pernah saya merasakan macet ini. Bahkan orang Jakarta tuh menurut saya lebih hebat dari orang-orang di kampung saya. Jadi kalau orang Jakarta itu kan walaupun macet sebagaimanapun, orang-orang tuh bisa saling silih gitu. Jadi mobil, motor, tapi bahkan spion mobil pun tuh kadang-kadang tidak disenggol sama motor gitu. Saling menjaga gitu, walaupun sudah mepet-mepetnya seperti itu. Di timur, jalanan kosong. Yang lewat 2 motor, tabrakan. Karena sebelum bawa motor mabok. Tabrakan. Tapi ya itu, saya lihat Jakarta ini walaupun maju sebagaimanapun, saya pernah merasa sedih dengan Jakarta ketika saya ke Ancol. Saya sedih sekali. Saya sedihnya itu karena begini, saya ke Ancol pada waktu itu dan saya lihat orang-orang entah ya Jakarta atau Jabodetabek gitu ya, berlibur ke Ancol, mandi di Ancol dan senang luar biasa. Maksud saya, itu air lautnya hitam loh. Kenapa kalian senang gitu? Saya pikir kayak, wah kalau di Ancol saja dia senang, kalau dibawa ke Labuan Bajo mungkin dipikir surga Firdaus mungkin. Itu saya lihat ubur-ubur di Ancol tuh berenang napas satu-satu. Dia panggil teman-teman yang lain membentuk konfigurasi SOS. Minta tolong gitu. Di timur itu Bapak dan Ibu, seperti yang saya bilang tadi, tidak harus ke Labuan Bajo. Pantai yang mana saja, bahkan pantai yang di pelabuhan sekalipun, itu juga bersih. Saking bersihnya itu, jernihnya itu, ikan itu tidak berani maksiat siang-siang. Tidak berani. Ada ikan jantan gitu ya, mulai mendekati betina gitu. Musim kawin mendekati betina dia berenang. Sudah mendekati betina, kita dari atas tiang, cie nafsu. Dia yang, ketahuan lagi. Ayo kita berenang ke Ancol saja yuk. Jadi ketahuan di sana. Di sana kita kalau mau tangkap ikan itu tidak perlu susah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu baru dorong sampan ke laut, ikannya muncul tawarkan diri, Om tangkap saya Om. Tangkap saya Om. Dan desa saya itu ada namanya Desa Lamakera. Itu salah satu desa penangkap paus di Flores Timur. Mungkin yang Bapak Ibu sering dengar Lamalera. Jadi ada 2 desa, ada Lamalera, ada Lamakera. Lamakera ini budayanya sudah mulai berhenti menangkap paus. Yang sampai sekarang masih itu Lamalera. Karena saya terbiasa melihat nelayan di kampung saya menangkap paus waktu saya kecil. Jadi ketika saya kuliah, kemudian datang ke Jakarta melihat acara yang ada mancing-mancing di TV itu, saya rasa macam mereka cuma show off di kamera gitu. Karena mereka baru dapat ikan yang kecil-kecil saja, wih itu sudah pamernya minta ampun. Mania mancing, mantap. Mania mancing, mantap. Nelayan di kampung saya kami tangkap paus. Paus besar macam Gelora Bung Karno itu. Di perutnya itu kita bisa bikin Olimpiade Tokyo. Itu bahkan kami kalau dapat paus yang masih kecil, kami lepas. Tapi kami titip pesan, woi paus, kau berenang ke bawah, kasih tahu kau punya bapak, kami tunggu di sini. Dan demikian, itulah dari saya Abdurrahim Arsyad. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak.